Halo semua, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Tolong disimak baik-baik. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Lalu apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan membahas tema penegakan hukum mengikuti alur bahasan sebagai berikut. Pertama-tama mari kita menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terlebih dahulu. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Cicero juga pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Ada juga pendapat lain dari Cronenberg dan TKB Sabaroedin pada tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cronenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Lalu, bagaimana tujuan dari negara Republik Indonesia itu sendiri? Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mari kita menggali sumber penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, Indonesia memiliki akar historis yang kompleks. Hal itu dipengaruhi oleh warisan kolonial, budaya, serta agama. Lalu secara sosiologis, penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan ketidakadilan akses, ketimpangan sosial ekonomi, serta budaya korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir, secara politis, penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi dinamika kekuasaan dan intervensi politik, sehingga reformasi sistem hukum dan penguatan lembaga penegak hukum menjadi penting. Setelah menyimak hal-hal tersebut, muncullah pertanyaan kan, mengapa perlu penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, adanya penegakan hukum digunakan untuk memenuhi rasa keadilan dan memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat hidup dengan tenang. Lalu mari kita bahas hal yang tak kalah penting dari semua hal tadi, yaitu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, karena adanya kesenjangan akses keadilan, disparitas geografis dan ekonomi. Yang kedua adalah karena adanya korupsi dalam sistem peradilan. Lalu yang ketiga, adanya inkonsistensi penerapan hukum. Lalu yang keempat, karena kurangnya sumber daya di Indonesia. Lalu yang kelima, karena adanya tekanan politik. Lalu yang terakhir, karena adanya harmonisasi peraturan.
Nah, setelah mengetahui semua itu, mari kita membahas esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material seharusnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hak dan kewajiban